Bab 13. Harvey tertegun sejenak dan lupa menelan steak di mulutnya. Kenapa dia tidak tahu apa yang akan terjadi soal ini? Cynthia semakin muak saat melihat Harvey sedang melahap makanannya. Dia berkata, "Aku tidak takut memberitahumu. Kakak Don secara resmi melamar ke keluarga Zimmer. Dia akan mengirimkan mahar malam ini. Jika kau cukup pintar, jangan lakukan apapun. Jika kau bukan..." Cynthia mencibir atas kalimat ucapannya. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis yang sah, mereka masih memiliki beberapa pengawal dalam keluarganya. Jika pecundang ini ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan menghajarnya. Baiklah, semuanya harap diam. Kakek punya sebuah pengumuman. Di posisi atas, kakek Zimmer mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Dia bersiap dan berkata, "Kalian semua pasti sudah mendengar tentang berita itu, kan? Tidak yakin sebabnya, tetapi Presiden York Enterprise tiba-tiba berubah. Presiden baru telah menghentikan semua investasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Tambahan $5 miliar akan didanai untuk diinvestasikan. Aku tidak tahu betapa misteriusnya presiden baru itu, tetapi kemunculannya adalah peluang besar bagi keluarga Zimmer. Banyak keluarga dan bisnis di Neum Hee yang terkena pengaruh. Bisa dibilang akan ada perombakan besar-besaran di Neum Hee. Keluarga Zimmer telah dianggap sebagai keluarga kaya di Neum Hee selama bertahun-tahun. Tapi mari kita tanyakan pada diri kita sendiri dengan jujur, kita hanyalah keluarga kelas 2. Jika kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar di Neum Hee dan ingin keluarga Zimmer tumbuh lebih baik, apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Jika kita keluarga Zimmer ingin menjadi keluarga kelas 1 dan bahkan keluarga kelas atas dengan pengaruh di South Lake di masa depan, maka kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selama kita bisa bekerja sama dengan York Enterprise, selama kita bisa bergaul dengan presiden baru, selama kita bisa mendapat bagian dari $5 miliar, maka kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di Neum Hee. Anggota keluarga Zimmer saling memandang dalam diam setelah kakek Zimmer selesai berbicara. Bekerja sama dengan York Enterprise. Bergaul dengan presiden baru. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan, apalagi keluarga Zimmer. Siapa di Neum Hee yang tidak ingin bekerja sama dengan York Enterprise? Siapa yang tidak ingin mengenal presiden baru? Namun, York Enterprise didukung oleh keluarga York di South Lake. Mereka pasti akan memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang. Namun, mereka sepertinya berkhayal karena kemungkinannya terlalu rendah. Wajah kakek Zimmer menjadi muram melihat tidak ada yang menanggapi. Dia berkata mendengus, "Ada apa? Kalian semua sangat aktif saat mengambil bonus. Sekarang sudah waktunya untuk menjalankan tugas, kalian semua malah mundur seperti pengecut. Kumpulan pecundang." Putra tertua dari keluarga Zimmer, Paman Mandy Sean Zimmer mengetuk meja dan berkata, "Ayah, apa yang kau katakan itu baik. Namun masalahnya adalah kami tidak pernah berhasil mendapatkan investasi York Enterprise selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, mereka telah mengganti presiden sekarang. Bagaimana bisa ini akan begitu mudah?" Kakek Zimmer memandangnya. "Jika semuanya begitu mudah, aku bisa menyelesaikannya dengan satu panggilan. Apa perlu aku berdiskusi dengan kalian semua?" Mata Zack tiba-tiba berbinar. Dia berdiri dan berkata, "Kakek, Don pasti tahu siapa presiden yang baru karena dia bekerja di sana. Dia seharusnya bisa membantu kita mendapatkan investasi ini. Bukankah dia baru saja melamar Mandy? Kita akan menjadi keluarga asalkan Mandy menikahinya. Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan $5 miliar, kita masih dapat menargetkan beberapa ratus juta. Jika kita mendapatkannya, bukankah kita akan berkembang dengan baik?" "Don Zender." Kakek Zimmer sedikit terfokus dan sangat puas soal Don. Kemudian dia menatap Mandy dan berkata dengan nada yang tidak lagi ragu, "Mandy, Don selama ini mencintaimu. Selain itu, kita keluarga Zimmer membutuhkan bantuanmu. Nikahi dia." Mandy terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, apakah dia memaksanya untuk bercerai? Tapi, anggota keluarga Zimmer lainnya telah berbicara sebelum Mandy dapat mengatakan apapun. "Mandy, kita membutuhkan investasi ini. Ya, tanpa investasi, kita mungkin akan bangkrut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan suamimu yang tidak berguna. Kau harus mengambil kesempatan ini. Ini bisa mendatangkan investasi bagi keluarga Zimmer. Kau juga akan memiliki suami yang kaya dan tampan.
Mandy tidak bisa berkata-kata. Saat ini, anggota keluarga Zimmer berdiri satu persatu mencoba membujuk Mandy. Menurut mereka, inilah cara terbaik untuk mendapatkan investasi. Mereka mendengar bahwa Don cukup terkemuka di Oak Enterprise. Jika dia bersedia membantu keluarga Zimmer, itu akan sangat bagus. Dengan uang ini, seluruh keluarga Zimmer bisa naik ke level berikutnya. Lillian kemudian berdiri dan berkata, "Ayah, sungguh suatu kebetulan. Don menelponku kemarin dan mengatakan bahwa dia ingin datang untuk membuat pengumuman. Aku telah mengundangnya untuk makan malam hari ini." "Benarkah?" Kakek Zimmer berdiri dengan penuh semangat. "Bawa dia ke sini." Lillian senang melihat ekspresi kakek Zimmer. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Putrinya akhirnya bisa menyingkirkan suami yang tidak berguna itu. Dia juga bisa menikmati kemapanan dan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba lampu di aula meredup. Lampu di dekat pintu menyala dan kemudian sosok tampan masuk. Bab 14 dan ke-15. Semua orang melihat ke arahnya. Lalu memandang Don dengan setelan jas yang indah, rambut yang rapi disisir ke belakang. Dia terlihat tampan dan cerdas. Memegang sebuah kotak kado di tangannya dan masuk sambil tersenyum. "Mari kita sambut Tuan Zender dengan tepuk tangan meriah," ucap seorang anak muda lantang. Serentak terdengar berbagai macam sorakan dari berbagai arah. Terlihat jelas bahwa seorang pemuda berbakat seperti Don lebih dikenal dan disambut oleh keluarga Zimmer dibandingkan dengan Harvey. Yang terpenting, dia bisa membantu keluarga Zimmer. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer memandang Don seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Don tersenyum dan melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tampak seperti bintang yang berjalan di karpet merah dan juga tampak berambisi. "Kakek Zimmer, maaf mengganggumu. Aku datang ke sini tanpa diundang. Namun aku pria yang jujur. Jadi, aku pasti bicara jika ada yang ingin kukatakan." Don tersenyum ambisius. Dia berkata dengan lantang, "Aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama, tapi sayangnya dia menikah dengan seorang pecundang. Aku menganggap pernikahan ini sebagai lelucon selama 3 tahun. Tapi seberapa sakit yang diderita Mandy? Aku menyukai Mandy. Aku tidak ingin melihatnya menahan rasa sakit seperti itu. Oleh karena itu, aku di sini hari ini hanya untuk mengatakan ini di depan seluruh keluarga Zimmer." Don menarik napas dalam. "Aku ingin menikah dengan Mandy. Aku ingin membuatnya bahagia." Dia mengguncang seluruh ruangan. Don Zender terlalu terus terang. Dia tidak memberikan pandangan apapun kepada Harvey. Padahal Harvey juga ada di sini sekarang. Namun pikirkan baik-baik, Harvey, menantu yang menumpang hanyalah pecundang. Mengapa Don harus menjaga perasaannya? Dia tidak takut untuk menyinggung perasaannya. Harvey pastinya sangat marah sekarang. Dia sangat sial. "Aku telah memikirkan Mandy selama beberapa tahun terakhir." Don melanjutkan, "Aku bisa mengorbankan segalanya untuknya. Aku telah membawa hasil dari kerja kerasku selama bertahun-tahun hari ini." Don perlahan membuka kotak kado sambil berbicara. Ada cek tergeletak di dalamnya dan nomor yang tertulis di atasnya mengejutkan. "Ini adalah cek tunai 10 juta dolar. Selama Mandy mau menikah denganku, maka ini akan menjadi hadiah pertunanganku." Don berkata dengan lantang, "Bahkan propertiku yang bernilai puluhan juta dolar akan menjadi atas nama Mandy." "Apa?" Semua orang tersentak dan wajah mereka menjadi pucat. Anggota keluarga Zimmer mengambil cek tersebut dan menyerahkannya kepada kakek Zimmer. Mata semua orang berbinar saat ini. 10 juta dolar tentu bukan hal besar bagi keluarga Zimmer. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2 di Newmy, asetnya lebih dari 1 miliar dolar. Namun Don dapat mengambil total 10 juta itu secara tunai. Untuk keluarga besar manapun, sebagian besar modal keluarga adalah aset tetap. Mereka sering kekurangan likuiditas atau memiliki likuiditas rendah. Mengambil keluarga Zimmer sebagai contoh, itu bagus untuk memiliki puluhan juta uang tunai di catatan. Jika keluarga Zimmer bisa mendapatkan uang tunai dari Don, mereka bisa membawa bisnis mereka ke level berikutnya. Sementara itu, pandangan semua orang tertuju pada Mandy. Beberapa wanita berharap bahwa merekalah yang sedang dilamar sekarang. Sangat romantis. 10 juta mas kawin.
uang memang berharga. Tapi yang paling penting adalah memiliki hati. Ya, cinta seperti ini sangat membuat iri. Mengapa tidak ada yang bisa memperlakukanku seperti ini? Banyak orang membicarakannya. Para lelaki cemburu, perempuan iri. Apalagi bagi sebagian wanita, mereka tergila-gila pada Don. Lillian dan Cynthia memandang Don dengan puas. Bagaimanapun, dia adalah pria yang berbakat dan tampan. Dia 1000 kali lebih baik dari Harvey. Don melanjutkan, Mandy, apa kau menerima bunga mawar dari Praha dan The Heart of Prague di dalamnya kemarin sore? Itu adalah hadiah dariku. Don sangat bangga dengan itu. Mata-matanya di perusahaan Mandy memberitahunya tentang hal itu kemarin sore. Dia hanya berpura-pura menjadi pengirim setelah dia memastikan bahwa orang yang memberi hadiah tidak mengungkapkan identitasnya. Semua orang akan percaya apa yang dia katakan. Apa? The Heart of Prague? The Heart of Prague yang legendaris? Apa itu yang sekarang dipakai Mandy? Konon hanya ada satu di dunia. Ini sangat berharga tapi tidak untuk dijual. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuan Zender, kau sangat luar biasa. Ini. Banyak wanita kagum saat pandangan mereka tertuju pada Mandy. The Heart of Prague, berlian legendaris. Itu dirancang bersama oleh banyak master seni terkenal. Dikenal sebagai harta karun Praha. Mereka tidak pernah mengira itu akan muncul di sini hari ini. Harvey tiba-tiba berdiri. Kali ini dia marah. Don terlalu tidak tahu malu. Dialah yang menghadiahkan The Heart of Prague kepada istrinya. Beraninya dia mengklaim bahwa itu adalah pemberiannya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah semua orang mempercayainya. Bab 15. Mandy yang awalnya merasa aneh, merasakan kehangatan di dalam hatinya saat ini. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan melonjak dari hatinya. Dia sudah menduga mawar itu dikirim oleh Don kemarin. Sejak Don mengakuinya sekarang, maka memang benar kenyataannya. Dia tidak pernah mengira Don akan melakukan apa yang dia katakan. Dia baru saja mengucap tentang mawar Praha kemarin pagi. Kemudian, mawar itu dikirim kepadanya di sore hari dan bahkan dengan The Heart of Prague di dalamnya. Benda ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jadi, dia pasti sudah merencanakan ini untuknya sejak lama, kan? Meskipun Mandy tahu bahwa dia tidak dapat menyetujui pernikahan ini karena dia adalah wanita yang sudah menikah, dia tetap sangat terharu dan tersanjung. Hei, apa kalian melihatnya? Ekspresi Harvey sangat lucu. Dia kaget. Hahaha. Sementara itu, Zack berdiri menunjuk ke arah tempat Harvey berada dan tertawa. Banyak orang menyadari ekspresi Harvey dan menghinanya setelah mendengar kata-kata Zack. Memang wajah Harvey sangat muram saat ini. Tak lain tak bukan karena Don terlalu tidak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi pengirim dan mengklaim soal itu. Apa dia tidak takut diekspos? Tuan Zender, lihat ekspresi menantu benalu itu. Sepertinya dia terlihat ingin memukulmu. Zack melanjutkan. Apa dia berani? Dia benar-benar pengecut. Kurasa dia sama sekali tidak berani menyentuh Tuan Zender, kan? Hahaha. Dia bukan tandingan Tuan Zender. Jika dia berani melakukannya, kita akan memukulnya sampai mati. Apa ada yang salah? Apa kau tidak berani berbicara? Kau takut? Zack tertawa. Harvey, kau benar-benar pecundang. Dia datang untuk istrimu malam ini dan kau bahkan tidak mengatakan apapun tentang itu. Kau memang orang yang gagal, ya? Hahaha. Semua orang di sekitar tertawa lebih bahagia begitu dia selesai berbicara. Wajah Mandy menjadi sedih. Dia tetap istri Harvey secara resmi. Jika Harvey dipermalukan, maka dia tidak lebih baik darinya. Jika dia tahu akan seperti ini malam ini, dia tidak akan membawanya ke sini. Lillian yang berada di samping menatap Harvey dengan jijik. Kenapa? Kau masih ingin marah? Jika kau berani menimbulkan masalah malam ini, kita lihat saja. Harvey, kenapa kau begitu takut pada ibu mertuamu? Apa kau tidak berani mengucapkan sepatah kata pun? Ayo, ungkapkan pikiranmu. Apa pendapatmu tentang lamaran Tuan Zender ke Mandy? Apa kau setuju atau tidak setuju? Ayo, katakan. Zack tidak ingin melepaskan Harvey. Dia hanya ingin mengejeknya dan mempermalukannya. Zack terlihat menikmatinya. Harvey memandang Zack setelah mendengar kata-katanya.
Dia kemudian berkata perlahan, "Oke, jika kau ingin aku mengatakannya, aku akan mengatakannya. Aku akan membicarakan masalah lainnya nanti. Tapi akulah yang mengirim Heart of Pearl ke Mandy. Aku tidak ingin orang lain mengklaim seenaknya." Seluruh villa diam saat ini. Banyak orang menatap Harvey dengan tidak percaya seolah-olah mereka menabrak hantu. Hahaha. Seseorang mulai tertawa setelah beberapa saat dan kemudian seluruh kerumunan tertawa. Hahaha, anak ini lucu sekali. Dia berkata bahwa dialah yang membeli The Heart of Pearl. Apa dia tahu seberapa mahal benda itu? Banyak orang bilang bahwa dia bodoh, tetapi aku tidak mempercayainya. Sekarang aku percaya. Kepala anak ini pasti ditendang oleh babi. Ya ampun, kau sangat tidak tahu malu. Berani-beraninya kau mengaku bahwa kau yang mengirimkannya. Di tengah kerumunan hanya mata Don yang sedikit tergerak. Namun dia bereaksi cepat dan langsung tersenyum main-main. Zack mengetuk meja, tertawa sambil bersandar ke depan dan ke belakang. Dia tertawa dan menunjuk Harvey. Harvey, kau sangat hebat dalam berpura-pura. Katakan padaku, apa kau begitu kesal pada Don sehingga otakmu tidak berfungsi? Apa menurutmu seseorang akan mempercayaimu? Ya, meskipun aku enggan mempercayaimu, maka kau harus memberitahuku dari mana kau mendapatkan benda ini. Aku memerintahkan seseorang untuk membelinya, kata Harvey dengan tenang. Dia memang meminta Yorks untuk mengirimkan barang ini, jadi dia membelinya. Kau meminta seseorang untuk membelinya? Zack berusaha menahan tawanya. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu beritahu aku berapa banyak yang kau habiskan?" "Gratis. Seseorang memberikannya kepadaku karena dia membutuhkanku untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah." Harvey berkata dengan mudah. "Seseorang meminta bantuanmu dan memberikannya padamu?" Zack baru saja tenang dan sekarang dia mulai tertawa lagi. Hahaha, seluruh penonton tertawa lagi. Harvey ini sangat lucu. Seseorang meminta bantuannya dan memberikannya. Dia pasti tidak melihat dirinya sendiri di cermin. Siapa yang akan meminta bantuannya yang berpenampilan lemah? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu katakan padaku apa yang dia minta darimu? Zack terus berbicara dengan ekspresi mengejek. Dia ingin aku berinvestasi. Harvey berkata, "Menggunakan investasi York Enterprise." "PV50. Zack menyemburkan air liurnya. "Harvey, menurutmu apa kau bisa terlibat dengan York Enterprise hanya karena nama belakangmu juga York? Apa kau sudah bangun?" Don yang tadi hanya menonton akhirnya melirik Harvey saat ini dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Pecundang, apa kau bilang bahwa kau dapat memutuskan penggunaan dana perusahaan kita? Kau harus memperhatikan apa yang keluar dari mulutmu serta apa yang masuk ke dalamnya. Berani-beraninya kau berpura-pura memakai nama perusahaan kami York Enterprise. Kau sudah memikirkan tentang konsekuensinya?" "Konsekuensi? Don, kau hanyalah pegawai tingkat menengah. Kau juga menipu dan menggertak menggunakan nama York Enterprise. Pernahkah kau memikirkan tentang konsekuensinya?" Harvey berkata dengan tegas. Don mencibir. "Kau benar-benar pecundang. Kau seperti katak di dalam sumur dan kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak pernah bisa membayangkan posisiku di perusahaan. Aku adalah manajer proyek York Enterprise. Setidaknya sepertiga dari $5 miliar kali ini harus melewatiku sebelum investasi dapat dilanjutkan. Pecundang, bisakah kau mengerti apa artinya ini?" Don tampak geram. "Artinya, aku yang memutuskan naik turunnya banyak keluarga dan bisnis di Neumhi." Zack memandang Don dengan kagum. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahi. "Harvey, beraninya kau berbicara seenaknya padahal kau tidak tahu apa-apa. Kau mempermalukan dan tidak menghormati keluarga Zimmer. Tuan Zender adalah seorang elit dari York Enterprise. Bagaimana bisa kau meragukan statusnya di perusahaan? Harvey, aku menyarankan untuk meminta maaf kepada Tuan Zender. Kalau tidak, nanti kau bisa mendapat masalah serius. Tuan Zender jangan terlalu mempermasalahkannya. Dia hanya tidak bisa memahami betapa mulianya posisimu. Dengan kau di sini, mudah bagi keluarga Zimmer untuk mendapatkan sejumlah dana proyek." Harvey tetap diam. Harvey mau tidak mau mencibir saat melihat wajah-wajah menjijikan dari para anggota keluarga Zimmer. Dia memandang Don dan berkata, "Aku mendengar bahwa $5 miliar sepenuhnya ditentukan oleh Presiden baru York Enterprise.
Bisakah karyawan tingkat menengah sepertimu campur tangan dalam masalah ini? Don menghina. Apa kau berlagak tahu tentang urusan internal perusahaan kami? Aku tangan kanan presiden baru. Aku memiliki kepercayaan penuh darinya. Don belum pernah melihat presiden baru. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk beraksi di depan keluarga Zimmer, karena dia tahu bahwa mereka tidak berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Harvey tertawa terbahak-bahak. Benarkah presiden baru mempercayaimu? Don, kau sangat pandai berbohong. Don tercengang. Bahkan keluarga Zimmer tidak berani mempertanyakan kata-katanya mengapa menantu yang menumpang ini tampak tahu segalanya. Dia melihat Harvey dari atas ke bawah beberapa kali. Dia yakin bahwa Harvey tidak akan pernah mengenal presiden barunya. Kemudian dia berkata, "Jadi maksudmu kau mengenal presiden baru kita?" Bahkan kakek Zima tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Tuan Zender, tolong jangan pedulikan dia. Dia terlalu tidak tahu malu dan tidak tahu posisinya. Dia benar-benar gila. Kau tidak perlu pedulikan dia. Wah, lihat ekspresinya. Dia mungkin berpikir bahwa dia hebat. Sudah cukup. Kakek Zima sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Harvey. Harvey, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Kau pikir kau sehebat itu? Keluar dari sini. Ya, keluar dari sini. Jangan membuat malu di sini. Kau merusak citra dan reputasi keluarga Zimmer. Don tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Dia kemudian berkata, "Pecundang, aku tidak akan merundungmu hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau tahu siapa presiden baru perusahaanku, aku akan meminta maaf kepadamu. Tetapi, jika tidak bisa, kau akan merangkak keluar dari pintu ini sambil berlutut." Don sudah bisa membayangkan Harvey merangkak keluar dari gerbang setelah dia selesai mengatakan ini. Presiden baru itu baru saja mengambil alih perusahaan hari ini dan dia sangat misterius. Ia juga belum mengetahui nama presiden baru tersebut. Bagaimana bisa Harvey tahu? Tuan Zender sangat baik. Kau bersedia memberinya kesempatan. Terima kasih telah menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Zimmer. Harvey, jangan terlalu malu. Cepat minta maaf pada Tuan Zender. Harvey, kau pikir kau ini siapa? Lillian berdiri menunjuk padanya dan mengutuk. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan apapun yang kau inginkan di sini? Kau pikir kau seorang yang hebat? Berani-beraninya kau terus menunjuk ke sini. Keluar sekarang. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Bahkan ibu mertuanya menolak memandangnya. Menantu laki-laki yang menumpang hidup ini mungkin juga akan mati. Jika ini di masa lalu, Harvey akan meminta maaf dengan patuh. Namun pada saat ini sudut mulut Harvey terangkat ke atas. Dia menatap Lillian dengan marah. Mandy menganggapnya sedikit aneh. Dia telah bersama Harvey selama 3 tahun. Dia selalu lemah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu asing melihat Harvey saat ini. Harvey berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Wajah licik mereka itu membuatnya tak muak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan, "Tidakkah kalian semua ingin tahu siapa presiden baru York Enterprise? Baik, aku akan memberitahumu sekarang.